Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kangen umroh kan? Bismillahirrohmanirrohim. PT Zadul Ma'ad Mandiri Cabang Makassar update info umroh terbaru 2020 pasca Covid. Beberapa kemungkinan yang akan diterapkan pemerintah Arab Saudi yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Ketua Umum Pengurus dan Imam Besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais, menyampaikan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram akan segera dibuka untuk seluruh umat muslim di dunia. Alhamdulillah, baru-baru ini pemerintah Arab Saudi sudah membuka lockdown untuk seluruh wilayah Arab Saudi dan telah membuka program haji tahun 2020. Walaupun dengan kondisi Indonesia melalui Kementerian Agama telah menunda program haji tahun ini dan mengalihkan ke tahun 2021, namun kita tentu berharap dan insya Allah program umroh akan dimulai setelah musim haji 2020. Pemerintah Arab Saudi sedang berupaya maksimal mempersiapkan umroh dan haji dengan kondisi new normal. Beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita. Kapan umroh dibuka? Apa ada penerapan new normal dalam ibadah umroh? Berapa harga paket umroh? Persyaratan apa yang harus dipenuhi jamaah pasca new normal? Sebelum menjawab hal itu, mari kita simak uraian berikut. Masjid Nabawi sudah buka dan sudah mulai ramai dikunjungi. Penerbangan domestik sudah diaktifkan sejak 1 bulan yang lalu dan sudah ada signal. Penerbangan internasional juga sudah akan dibuka, ditandai dengan masuknya musim haji 2020. Insya Allah, program umroh akan dibuka mulai September 2020 dengan konsep new normal. Umroh new normal tentu ada persyaratan baru yang akan diterapkan bagi jamaah umroh seluruh dunia, yang kemungkinan besar jamaah Indonesia tetap mengadopsi konsep physical distancing. Prediksinya, penerapan peraturan baru untuk ibadah umroh 2020 sebagai berikut. 1. Insya Allah, umur lansia dan anak-anak tetap diizinkan berangkat umroh sesuai indikator kesehatan baru. 2. Jamaah umroh hanya diperkenankan sekamar berdua atau bertiga, tidak diperkenankan sekamar berempat. 3. Insya Allah terjadi pembatasan seat kursi pesawat dan bis di Saudi sekitar 2 kursi menjadi 1 kursi karena untuk menjaga jarak. 4. Dikuranginya kunjungan ke tempat yang berpotensi ramai jamaah berkunjung di seluruh negara. Berikutnya, berdasarkan laporan Saudi Gazette, Masjidil Haram akan dibuka kembali dengan daya tampung maksimum 40% dari kapasitas Masjidil Haram. Di antara skenario yang disiapkan antara lain, pertama, pendaftaran sebelum memasuki Masjidil Haram. Kedua, pintu masuk dan keluar terpisah untuk menghindari kerumunan. Ketiga, pemasangan kamera termal untuk mengukur suhu badan pengunjung di pintu masuk. Keempat, jemaah diharapkan untuk senantiasa mengkonsumsi vitamin-vitamin yang memang dibekali dari Indonesia, sehingga diharapkan dengan kondisi yang prima maka jemaah akan terbebas dari serangan virus. Para pengunjung diminta untuk selalu mencuci tangan, menggunakan pembersih tangan, tidak berjabat tangan, dan menerapkan etika saat bersin. Berikutnya, para pengunjung wajib menggunakan masker saat masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jamaah umroh untuk memasuki area tawaf melalui pintu Raja Fat dan keluar melalui pintu Al-Safa dan jembatan Al-Nabi. Sementara pintu 89 dan 94 akan dikhususkan bagi jamaah bukan umroh yang masuk ke lantai dasar dan keluar via pintu Ajal. Keenam, adapun jamaah bukan umroh yang datang dari sisi selatan dan barat, mereka harus masuk ke lantai pertama tempat tawaf melalui flyover Ajad dan Subaika dan keluar melalui eskalator dan jembatan Al-Safa. Ketujuh, tangga Raja Fat dan eskalator Subaika diperuntukkan buat masuk ke lantai atas area perluasan Raja Fat di Masjidil Haram. Kedelapan,
Perluasan area Raja Fat dan Raja Abdullah diperuntukkan bagi sholat jamaah dan tempat tawaf hanya khusus bagi jamaah yang melakukan umroh. Kesembilan, lantai pertama dan kedua dari Masjid Suci akan diperuntukkan kepada mereka yang melakukan tawaf. Sementara itu, orang tua dan jamaah yang berkebutuhan khusus akan diizinkan untuk menggunakan lantai 2. Kesepuluh, di tempat tawaf akan dipasang 3 jalur dengan tali pembatas sebagai upaya untuk mengendalikan kerumunan. Di area tawaf lantai pertama dan kedua dibuat 2 jalur dengan tali pembatas. Ke-11, pintu keluar bagi mereka yang melakukan sa'i di lantai dasar melalui pintu Marwah. Pintu masuk ke sa'i lantai 1 melalui jembatan Al-Nabi dan Al-Safa dan keluar via Marwah dan eskalator Ar-Raqobah. Ke-12, bagi yang ingin berkunjung ke Masjidil Haram harus mengajukan izin via platform Tawakkalna dan tidak diperkenankan orang yang tinggal di luar Mekah untuk masuk ke Mekah dari jam 9 pagi hingga jam 8 sore tanpa izin, apalagi di hari Jumat. Tapi kita nggak perlu khawatir, insya Allah makin banyak syaratnya, makin besar pahalanya. Dan insya Allah semakin banyak keberkahan yang akan kita peroleh. Kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudari sahabat muslim, tidak perlu khawatir, yakinlah kepada janji Allah. Go Baitullah adalah jalan terbaik memperoleh pahala ratusan ribu kali dibandingkan dengan ibadah kita dimanapun. Sebagai antisipasi, kami telah menyusun beberapa persiapan yang nantinya dibutuhkan oleh jamaah umroh. Kami memberikan secara cuma-cuma alias gratis. 1. Khusus untuk seluruh calon jamaah Zadul Ma'ad cabang Makassar. Kami memberikan pelayanan kesehatan dari dokter rujukan travel Zadul Ma'ad Mandiri cabang Makassar berupa layanan peningkatan imunitas daya tahan tubuh untuk memantapkan kesehatan jamaah. Kedua, kami memberikan pelayanan beberapa ilmu terapi terapan kesehatan yang akan dilakukan oleh ahli terapi kesehatan rujukan travel Zadul Ma'ad Mandiri cabang Makassar. Ketiga, kami memberikan secara cuma-cuma vitamin yang diperlukan kepada jamaah. Keempat, manasik umroh sesuai sunnah. 5. Masker. 6. Panduan buku kesehatan yang wajib dibaca oleh jamaah dan diterapkan. Ketujuh, bimbingan grup umroh WA setelah jamaah terdaftar resmi untuk berumroh. Kedelapan, buku panduan manasik umroh. Dengan persiapan yang memadai, kami berharap cukup memberikan kenyamanan dan keyakinan jamaah untuk berangkat ke Baitullah meraih berkah. Bukan itu saja, kami juga akan menyiapkan surprise glowing kemilau berkahnya Baitullah, bahwa dengan cukup membayar DP umroh 2,5 juta, Anda sudah berhak untuk terdaftar sebagai calon jamaah umroh yang jadwalnya Anda tentukan sendiri. Dan Anda berhak mendapatkan hadiah kemilau emas sebagai bentuk pedulinya kami, PT Zadul Ma'ad Mandiri Cabang Makassar. Jangan khawatir, dana DP Anda tidak akan kami kurangi. Jadi tetap, nantinya DP tersebut tetap utuh dipakai pemotongan biaya paket untuk pelunasan umroh tahun 2020 atau 2021. Jadi tunggu apa lagi? Mari mempersiapkan diri. Umroh bersama Zadul Ma'ad Mandiri bulan Oktober 2020, November 2020, Desember 2020. Insya Allah berkah. Hubungi manajemen kami atau agen-agen terdekat kami yang akan menghubungi Anda. Ingat, pembayaran DP hanya dinyatakan resmi pada saat Anda sudah menerima invoice resmi dari PT Zadul Ma'ad Mandiri Cabang Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli 2020, Direktur Cabang PT Zadul Ma'ad Mandiri Cabang Makassar.